Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua, kawan-kawan rekan anggota MSTC, kita bisa bertemu kembali, belajar bersama kembali bersama MSTC. Terima kasih. Untuk kesekian kalinya saya diperkenankan oleh Bapak Budi Santosa selaku pengelola MSTC untuk memoderatori acara daring pada siang kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pengendalian kontrak bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Bapak Insinyur Sultan Suangkupon Lubis MSc selaku praktisi pengadaan yang lama dulu berkecimpung di LKPP ya Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kita bersama bisa belajar terutama tentang pengendalian kontrak selama dalam proses pengadaan berjasa pemerintah, baik itu pengadaan langsung maupun tender dan seleksi ya. Seperti biasa, peraturannya adalah eh, narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit ke depan. Kemudian nanti kita selaku peserta diperkenankan untuk menyampaikan pertanyaan baik melalui kolom chatting maupun melalui fitur raise hand. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Sultan Suangkupon Lubis untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar dipersilahkan Pak Sultan. Oke, terima kasih Pak Kasman. Bapak, ya Pak Kasman ya ini kan? Oke, Bapak Ibu Pak sekalian, Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ditugasin Mas Muji lagi nih, mau menyampaikan mengenai pengendalian kontrak. Yang penting kita nanti kalau bisa lebih banyak diskusi, saya akan menyampaikan pengantar lah ya, mengenai pengendalian kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, eh, kalau kita lihat dari 4 jenis pengadaan barang jasa, memang pelaksanaan kontrak untuk pekerjaan konstruksi yang lebih rumit, ya, lebih rumit. Sehingga kalau kita lihat tahapan pelaksanaan kontrak di sini, mulai dari diterbitkannya SPPBJ sampai berakhirnya kontrak, ya, banyak hal-hal yang harus kita pelajari, ya, harus kita amati. Ada yang disebut rapat persiapan penandatanganan kontrak, ada yang disebut PCM (pre-construction meeting), bagaimana kita melakukan mutual check, ya, mutual check, kemudian bagaimana serah terima akhir, ada yang disebut pengakhiran pekerjaan dan berakhirnya kontrak, ya. Ada waktu yang penting tahapannya yang perlu kita tahu, ya. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan kontrak tersebut ada beberapa hal yang perlu kita amati yang kita sebut dengan titik kritis dalam pelaksanaan kontrak. Kalau kita lihat di dalam SSUK, syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak, banyak aturan main yang ada di sana. Oleh karena itu, semua yang terlibat di dalam kontrak harus memahami ketentuan-ketentuan yang ada di dalam SSUK dan SSKK tersebut. Baik yang berkaitan misalnya dengan sengketa kontrak, bagaimana suatu pernyataan itu ditafsirkan oleh masing-masing pihak. Contoh nih Bapak Ibu, ya. Denda itu 1/mil dari bagian kontrak atau dari total kontrak. Bagaimana kalau ternyata di dalam SSKK tidak diisi, ya, tidak dituliskan, tidak dipilih, ya. Kemudian bagaimana kegagalan penjaminan mutu, ya, apa yang disebut dengan cacat mutu, kemudian, ya. Kemudian kegagalan pencapaian fungsi dan manfaat, kegagalan penyelesaian pekerjaan sesuai waktu kontrak sehingga pekerjaan itu terlambat, dan hal-hal lain yang perlu kita lihat di dalam SSUK dan SSKK. Nah, di dalam pelaksanaan pekerjaan, khususnya pekerjaan konstruksi, ada yang disebut program mutu. Istilahnya berubah-ubah, Pak, ya. RM, rencana mutu pekerjaan konstruksi dan lain-lain lah, ya. Yang penting ada program mutu namanya, ya. Nah, program mutu itu adalah sebuah program yang disusun oleh penyedia. Jadi yang membuat program mutu itu penyedia dan disetujui oleh PPK. Kapan disetujuinya? Pada saat PCM, ya, pada saat PCM, ya, rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Nah, tujuan dari program mutu ini untuk memberikan penjaminan mutu, jadi quality assurance terhadap hasil pelaksanaan kontrak.
Di dalam program mutu tersebut dituliskan bagaimana tata cara serah terima lapangan, bagaimana organisasi pelaksana dari penyedia, kapan dia akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, jadwal mobilisasinya bagaimana, bagaimana dia ingin metode kerja dia, bagaimana kalau dia ingin bekerja, bagaimana dia proses ingin melakukan pekerjaan, instruksi kerja, kemudian misalnya gambar kerja, shop drawing, as-built drawing, semuanya bagaimana, itu nanti dia akan sampaikan itu untuk mencapai pelaksanaan pekerjaan, termasuk bagaimana mengukur pelaksanaan pekerjaan dan mengajukan pembayaran. Tentu saja bagaimana proses serah terima juga akan dibicarakan di dalam program mutu tersebut. Nah, program mutu inilah yang menjadi acuan bagi semuanya, termasuk konsultan perencana ya, konsultan pengawas ya. Penyedia dapat melakukan diskusi dengan penyedia. Jadi waktu membuat program mutu tersebut, penyedia itu tidak harus diam-diaman dengan PPK, bisa mengajukan dan bisa diskusi sebelum PCM ya, sebelum PCM. Program mutu harus final sebelum rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Program mutu yang dibuat oleh penyedia harus final dari kacamata penyedia sebelum RPP. Tapi waktu diajukan bisa saja berubah ya, bisa saja berubah dan dimutakhirkan. Kemudian apa identifikasi titik kritis program itu? Informasi terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Penyedia dan PPK harus punya kesamaan pandangan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan adalah A, B, C, D, E. Masing-masing harus tahu apa batasan A, B, C, D, E tersebut. Ya. Kemudian organisasi yang ditetapkan oleh penyedia juga harus sesuai dengan yang diusulkan pada waktu penawaran. Kalau ingin diubah harus mendapat izin dari PPK. Kemudian jadwal pelaksanaan pekerjaan juga harus jelas Bapak Ibu. Jangan pernah mengubah jadwal pelaksanaan sesuai kemauan penyedia. Yang sering saya lihat jadwal pengadaan di konstruksi itu yang selama ini yang diusulkan bentuk S-curve-nya kadang-kadang tegak, setelah diskusi malah menjadi landai. Ini yang nggak boleh. Ya, ini yang nggak boleh. Kemudian penyedia mengajukan jadwal. Jadwal itu disetujui oleh PPK. Kalau ada yang berubah sedikit-sedikit dari usulan nggak apa-apa, itu normal. Tapi tidak boleh secara drastis kecuali memang setelah nanti, ya setelah pemeriksaan lapangan. Tapi kalau di awal harusnya tidak terjadi perubahan jadwal yang mendasar, ya seperti itu. Nah, kita lihat contohnya Pak Ibu, ya. Ini bisa pekerjaan-pekerjaan yang mudah pakai bar chart saja lah, ya. Kemudian ada pakai kurva S. Nah ini masih tegak. Nah nanti ujungnya kalau kita lihat nanti di S-nya di kakinya itu bisa landai Pak. Sehingga mungkin 3-4 minggu pertama itu seolah-olah presentasinya di bawah 1%. Ini yang banyak terjadi ya. Ini yang banyak terjadi. Karena kalau S-curve ini adalah kumulatif Pak ya. Rencana kumulatif kalau kita lihat jadi ada di bawah Pak. Rencana kumulatif itu Pak ya. Ini kalau yang ini katakanlah di minggu keempat saja sudah 6% gitu loh ya. Jangan sampai nanti di minggu keempat masih 1%. Itu berarti kita membiarkan mereka tidak bekerja. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya network planning. Ya, network planning. Kalau Bapak melihat network planning ini, yang atas dan bawahnya sama, ya jadwal atas bawah sama, itu adalah critical line. Ya. Contoh, pekerjaan nomor 2 itu 55. Ya, artinya dia harus mengerjakan pekerjaan B 5 hari dalam waktu 5 hari. Ya. Sedangkan kalau kita lihat pekerjaan A yang bisa dikerjakan 4 hari di note nomor 3, pekerjaan A ini walaupun 4 hari bisa dimulai dari hari pertama, tapi dia bisa selesai di hari ke-11 atau hari ke-13. Artinya dia punya floating day 11 hari atau 13 hari. Jadi kalau dikurangi 4, berarti floating day-nya 7 dan 9 hari. Dia bisa selesai di hari ke-11 atau hari ke-13 paling lambat. Tapi kalau dia menyelesaikan hari ke-13 paling lambat, maka pekerjaan F menjadi kritis. Ya, menjadi kritis. Oke. Kemudian ada yang disebut vektor ya, vektor. Cuman vektor ini hanya melihatkan volume. Kita harus hati-hati
tidak kelihatan sebenarnya overlapnya antara pekerjaan yang satu dengan yang lain. Jadi kalau pekerjaan tertentu yang itemnya tidak banyak, bisalah digunakan ini ya, seperti itu. Kemudian critical path method hanya memperlihatkan jalur kritis daripada suatu pekerjaan ya. Ini mungkin lebih bagus kalau menurut saya pakai menggunakan network planning karena juga mendapatkan critical lainnya seperti. Kemudian ada breakdown structure ya, kita membreakdown ya seluruh pekerjaan secara detail, kemudian kita menentukan waktu-waktunya. Tapi waktu-waktunya itu tidak terlihat secara jelas di sini. Oleh karena itu, lebih baik kalau menurut saya Bapak menggunakan S-curve network digabung dengan network planning, dan yang satu lagi ini Presiden diagram method. Presiden diagram method ini lebih bagus menurut saya daripada network planning karena dia bisa tahu awal akhirnya. Contoh nih Pak, kalau kita baca pekerjaan C ya, dia bisa dimulai hari ke-7 sampai hari ke-17, selesai karena butuh waktu 10 hari, atau dimulai dari hari ke-17 paling lambat sampai ke-27. Jadi antara 7 ke 17 itu ada floating day 10 hari, dia bisa mulai kapan saja. Ya, kapan saja. Nah, kalau atas dan bawahnya sama, itulah yang disebut critical line ya, critical line. Jadi kalau kita lihat di sini pekerjaan A, B, F, H, I itu adalah titik kritis ya, titik kritis. Nanti kalau ada itu kita bisa diskusikan di sini ya. Oke. Kemudian yang keempat untuk program mutu, identifikasi titik kritisnya pada prosedur memulai pelaksanaan pekerjaan. Nah, persetujuan izin kerja harus dilakukan, Pak. Request of work, ya. Pada waktu request of work itu kita kasih gambarnya ke owner, ke bohir, ke PPK. Ini loh shop drawing yang mau saya kerjakan hari ini, 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, kita kasih tahu, ya. Rencana kerja kita semuanya kita kasih tahu, termasuk bagaimana nanti melakukan pengujian, ya. Nah, kalau disetujui oleh mereka, maka terbitlah instruksi kerja oleh PPK ya kepada pelaksana pekerjaan ya. Nah, instruksi kerja adalah bagian dari sistem manajemen mutu, berisi cara kerja, petunjuk teknis dari suatu aktivitas yang berkaitan dengan penjaminan mutu. Jadi quality assurance ya seperti itu. Nah, acuan dari instruksi kerja itu terhadap hal-hal yang sudah ada di kita, baik dokumen spek, dokumen PCM, gambar, rencana mutu, kemudian mutual check, dan hasil-hasil rapat sebelumnya ya. Jadi instruksi kerja itu berdasarkan ini. Jadi nanti kalau memang ini sudah clear, ini tidak lagi rumit. Tetapi kalau ada hal-hal yang berubah, nah ini instruksi kerja harus clear yang dibuat oleh PPK kepada persetujuan request for work ya seperti itu. Kemudian mutual check. Di awal ya sebelum dilakukan serah terima lapangan, maka dilakukanlah pemeriksaan bersama ya. Pemeriksaan bersama itu untuk melihat apakah kondisi lapangan dengan kondisi yang ada di dokumen masih sama, masih sesuai, masih bisa dilaksanakan. Kalau tidak, dilakukan penyesuaian, baik volume, baik desain ya, atau hal-hal lain yang akan menjadi acuan ke depan bagi para pihak ya. Oleh karena itu di dalam mutual check perlu dibantu oleh panitia peneliti pelaksanaan kontrak ya. Supaya mengecek betul-betul apakah DED atau gambar desainnya, kemudian hasil pengukurannya sesuai enggak. Kalau tidak, kita bisa tadi melakukan penyesuaian volume atau melakukan justifikasi ya seperti. Nah, kemudian dalam pelaksanaan kontrak ada beberapa hal yang perlu kita lihat yang bisa menghambat pelaksanaan kontrak sesuai dengan jadwal. Kalau terlambat SPPJ, kalau terlambat menyerahkan jaminan pelaksanaan, tanda tangan kontrak bisa lebih lama. Kalau tanda tangan kontrak bisa lebih lama, penyerahan lokasi pekerjaan lebih lama, akibatnya penerbitan surat perintah bisa juga lebih lama. Oleh karena itu Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita harus betul-betul mencermati termasuk kapan proses PCM dilaksanakan, kapan mutual check
kita laksanakan. Kemudian kita juga di dalam pelaksanaan kontrak setelah dilakukan SPMK harus mengecek benar-benar kontrak kritis, perubahan kontrak, perpanjangan waktu, kemudian apa yang disebut peristiwa kompensasi, pemutusan kontrak, dan penghentian kontrak. Yang sering saya masih lihat terjadi, kontrak 70% di akhir kontrak masih terus ada. Padahal kalau secara jadwal Bapak Ibu, tidak mungkin pekerjaan 70% itu di akhir kontrak. Oleh karena itu, kalau ada kontrak kritis di akhir-akhir kontrak, tapi pekerjaannya masih di bawah 70%, itu artinya terjadi pembiaran oleh PPK. Ya. Seharusnya kontrak-kontrak tersebut sudah ditegur beberapa kali dan kalau perlu diputus kontraknya. Ya. Kemudian titik kritis yang lain adalah bagaimana proses penyerahan jaminan pemeliharaan. Karena kalau terlambat melaksanakan penyerahan jaminan pemeliharaan, otomatis jaminan pelaksanaan juga belum boleh diserahkan. Ya. Kemudian yang terakhir proses serah terima pekerjaan. Ya. Nah, apa penyebab keterlambatan? Macam-macam Bapak Ibu. Ada material yang terlambat, peralatan terlambat, tenaga kerja belum dimobilisasi, kemudiannya lemahnya kontrol waktu kontrak, para pihak tidak fokus kepada waktu kontrak yang ada, ya seperti itu. Biasanya ini pekerjaan-pekerjaan kecil. Kalau pekerjaan-pekerjaan besar biasanya kontrol waktu kontraknya lebih ketat seperti itu. Kemudian adanya keterlambatan subkontraktor, ini menjadi alasan bagi main kontraktor. Bagi kita itu tidak ada masalah ya. Kalau subkontraktor itu terlambat, kita harus mengontrol, Pak. Kita bisa mengontrol karena subkontraktor itu harus sepengetahuan kita, ya. Tidak ada subkontraktor yang tanda kutip terselubung, ya. Karena di dalam pelaksanaan pekerjaan, apalagi konstruksi Bapak Ibu, semua yang terlibat di dalam pelaksanaan harus dibicarakan di dalam PCM. Jadi tidak ada orang luar yang bisa masuk di lokasi pekerjaan tanpa persetujuan PPK, ya. Kemudian adanya koordinasi dan komunikasi yang lemah, pengawasan dan penilaian kontrak yang juga lemah, ya, metode pelaksanaan yang mau diterapkan tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang sekarang, ya. Nah, yang terakhir adalah kurangnya personil yang kompeten, ya. Ada hal lain, Bapak Ibu, hal lain adalah bagaimana kita mengendalikan kontrak. Siapa yang mengendalikan kontrak? Nah, yang melaksanakan pengendalian kontrak itu sebenarnya ya bisa oleh pejabat penataan kontrak. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan besar ya biasanya dibantu oleh pihak ketiga ya, pihak ketiga yang independen selain memang penyedia yang melakukan kontrol terhadap pekerjaannya ya. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu misalnya konsultan juga kita menggunakan atau memanfaatkan usernya Pak ya untuk pengendalian kontrak ya, untuk pengendalian kontrak. Nah, kalau terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak sehingga memungkinkan terjadinya kontrak kritis, nanti yang disebut kontrak kritis habis ini kita sebutkan, maka harus dilakukan rapat pembuktian ya. Pejabat penandatangan kontrak memerintahkan penyedia untuk melakukan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan. Kalau dia tidak mampu melaksanakannya, maka diberi surat peringatan. Ya, diberi surat peringatan. Yang disebut kontrak kritis itu apabila rencana pekerjaan 0 sampai 70% deviasinya lebih dari 10% atau rencana 70 sampai 100% dan deviasinya melebihi 5%. Kalau deviasinya kurang dari 5%, tetapi akan melampaui batas tahun anggaran juga disebut kontrak dalam kondisi kritis ya. Kalau kontrak kritis maka diterbitkan surat peringatan dan selanjutnya menjalankan SCM. Di dalam SCM dibahas dan disepakati besaran kemajuan yang harus dicapai. Jadi kita melakukan uji coba Pak ya. Kalau uji cobanya gagal maka diberikan surat peringatan. Kalau 3 kali uji coba tidak berhasil, maka PPK atau pejabat penandatangan kontrak dapat memutuskan kontrak. Dapat memutuskan kontrak walaupun waktu pelaksanaan kontrak masih panjang. Ya, jadi dapat memutuskan kontrak. Ya, walaupun waktu pelaksanaan kontrak masih 30%, boleh Bapak Ibu. Ya. Nah, sisa pekerjaannya diserahkan kepada yang lain.
apakah calon pemenang kedua, pemenang ketiga, atau pihak lain. Tujuannya agar pekerjaan ini tidak terbengkalai. Dalam pelaksanaan kontrak, kita juga bisa melakukan yang namanya perubahan kontrak. Apakah perubahan lingkup pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, atau perubahan harga kontrak karena adanya price adjustment, ya. Nah, perubahan lingkup pekerjaan itu karena menambah, mengurangi volume, menambah jenis pekerjaan, atau mengubah spek dan gambar karena kondisi lapangan, Bapak Ibu, bukan karena kemauan. Nah, pertanyaannya muncul, bagaimana kalau kontraknya lamsam? Boleh nggak dilakukan perubahan kontrak? Boleh. Boleh. Tapi karena kondisi lapangan yang mengakibatkan perubahan lingkup pekerjaan harus dilakukan. Maka dilakukanlah perubahan lingkup pekerjaan. Ya, seperti itu. Sehingga kontrak lamsam juga bisa berubah. Ya, bisa berubah. Nah, kemudian peristiwa kompensasi. Artinya kompensasi itu PPK harus memberikan kompensasi kepada penyedia. Kenapa? Karena PPK mengubah jadwal yang tidak ada di dalam kontrak. Ya, terlambat membayar kepada penyedia, Pak. Kalau terlambat membayar kepada penyedia, penyedia pun boleh melakukan pemutusan kontrak, ya. Kalau diabaikan keberatannya kepada PPK. Kemudian PPK tidak memberikan gambar, kita minta request for work. Gambar kerja itu tidak pernah di ACC, terlalu lama, ya. Akibatnya jadwal berubah, ya. Harusnya 4 hari, waktu yang 4 hari sudah lewat, bisa kita minta kompensasi kepada PPK. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi pekerjaan. PPK menginstruksikan pengujian tambahan. Ini Pak, yang E, kalau sudah diuji, masuk, tapi PPK-nya, ya, PPK-nya menyatakan, saya nggak yakin nih masuk, coba cek sekali lagi. Kalau kita cek sekali lagi, kita bilang, sebelum kita lakukan pengecekan, kita bilang, kita ini penyedia ya, penyedia akan membilang kepada PPK bahwa kalau waktu diuji kembali ini ternyata hasilnya juga memenuhi, maka biaya pengujian ini dibiayai oleh PPK, bukan oleh penyedia. Tetapi kalau memang tidak masuk berarti kecurigaan PPK benar, biaya oleh penyedia, ya seperti itu. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan, ya, yang tidak ada di dalam kontrak. Kemudian PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya, ya. Jadi misalnya ada pekerjaan jalan, tiba-tiba ada aliran air yang akan menghantam jalan itu, maka itu akan bisa dilakukan tindak turun tangan supaya kondisi itu bisa diatasi, ya. Nah, kalau terlambat karena kompensasi, PPK bisa membayar ganti rugi atau memperpanjang masa pelaksanaan. Tapi kalau kompensasinya mengakibatkan pengeluaran tambahan dan atau keterlambatan, PPK bisa membayar ganti rugi dan atau memberikan perpanjangan waktu. Ini biasanya kalau perpanjangan waktu, kalau PPK-nya nggak tersedia uangnya, ya. Nah, ganti rugi dapat dibayarkan kalau bisa dibuktikan ada kerugian yang nyata, bukan potensi kerugian, ya, bukan potensi kerugian. Oke, ya, bukan potensi kerugian. Kemudian penyedia tidak berhak atas ganti rugi atau perpanjangan waktu jika penyedia lalai memberikan peringatan dini. Jadi dia bilang, Pak, kalau Bapak merintahkan saya seperti ini, pekerjaan ini akan menjadi kesetujuan kompensasi ya Pak. Nah, kita harus melakukan itu, peringatan dini ya. Jadi penyedia harus menyampaikan peringatan dini kepada PPK. Kalau tidak, tidak dianggap sebagai peristiwa kompensasi. Kemudian pemutusan kontrak. Ya, pemutusan kontrak dapat dilakukan karena kesalahan penyedia, maka jaminan pelaksanaannya dicairkan, sisa uang muka harus dilunasi. Ya, penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. Nah, tadi yang saya sampaikan, kalau hal pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia, Pokja dapat menunjuk pemenangan cadangan berikutnya, Pak. Ya, atau penyedia yang mampu dan memenuhi syarat. Tolong diingat, tunjuk lebih berbahaya daripada tender, ya. Jadi bukan ditunjuk ini menjadi lebih enak, enggak Pak, ya. Kenapa pemenang cadangan berikutnya yang kita tunjuk? Karena pemenang cadangan berikutnya ini sudah lulus administrasi dan teknis, sehingga kita tinggal melakukan negosiasi harga kepada yang bersangkutan. Jadi mempercepat proses, ya, mempercepat proses kontrak berikutnya, ya. Nah, kemudian
pejabat penandatangan kontrak melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan dan membayarnya, Pak, ya, apabila ingin dimanfaatkan oleh PPK. Nah, kemudian penghentian kontrak karena kondisi kahar bisa diberhentikan sementara, ya. Kalau ada potensi dilanjutkan, tapi kalau tidak memungkinkan dilanjutkan maka diberhentikan secara permanen, ya. Kalau penghentian kontrak sementara dapat diberikan kompensasi perpanjangan waktu. Waktu yang diberi perpanjangan waktu itu sesuai dengan waktu yang hilang pada waktu ada kondisi kahar, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan sengketa kontrak? Di dalam pasal-pasal kontrak, para pihak harus menyampaikan bagaimana menyelesaikan secara damai semua perselisihan dan timbul. Kalau tidak terjadi perdamaian, maka bisa dipilih lembaga peradilan umum atau cara di luar pengendalian umum. Ya, apakah mediasi, konsiliasi, arbitrase. Ya, di LKPP ada yang namanya lembaga penyelesaian sengketa kontrak. Ya, seperti itu. Jadi pemilihan apa yang harus dilakukan di dalam sengketa kontrak harus tercantum di dalam kontrak, ya, di awal, Pak, di awal. Nah, bagaimana kita mengelola pelaksanaan kontrak? Jadwal harus benar-benar, Pak, dihitung, Pak. Jangan semua pekerjaan dianggap kontrak kritis. Kalau 1 meter kubik timbunan bisa dilakukan katakanlah dalam waktu 1 hari, kalau kita meminta 10 meter kubik, harusnya bukan 10 hari kita berikan pekerjaan itu ke dia. Tapi katakanlah 10 plus waktu tertentu, misalnya 12-13 hari. Sehingga ada waktu floating dia, waktu dia bisa lebih leluasa mengerjakan. Ya. Jadi tidak semua pekerjaan itu harus dibuat kontrak kritis, line kritis, ya, lintasan kritis, kecuali memang pekerjaan itu mau tidak mau dari awal sudah memang kritis, ya. Contoh pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang dibiayai oleh PAPBD, ya. Jadi jangan pernah menganggarkan di PAPBD suatu pekerjaan konstruksi yang nggak mungkin diselesaikan. Contoh, masih banyak pekerjaan-pekerjaan konstruksi 3 miliar dianggarkan di APBD perubahan. Padahal waktu penyelesaiannya hanya 2 bulan. Artinya 1,5 miliar harus dihabiskan di dalam 1 bulan. Kalau memungkinkan silahkan secara engineer. Tapi kalau tidak memungkinkan jangan dilakukan penjadwalan yang seperti itu. Ya. PPK wajib memahami cara penyusunan rencana pengelolaan jadwal pelaksanaan kontrak. Setelah dia menyusun, lihat waktunya memungkinkan nggak untuk menyelesaikan. Kalau tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Kalau perlu, optimalisasi pekerjaannya. Kalau memang dibutuhkan melampaui tahun anggaran, minta izin multi-year sebelum pelaksanaan dimulai. Dan ini tidak mudah, ya, ini tidak mudah. Nah, jadwal tadi bagaimana menyusunnya, ada beberapa hal yang perlu kita lihat, ya. Tergantung jenis pekerjaannya, tergantung kerumitan pekerjaannya, tergantung kepada kesediaan tenaga kerja, kemudian kapasitas kerjanya bagaimana target kuantitas yang harus dicapai. Ini berdasarkan quality assurance evaluasi, ya, evaluation-nya seperti itu. Kemudian biaya kontrak. Nah, biaya kontrak itu semua biaya harus diperhitungkan, Pak. Komponen biaya tenaga kerja, pengadaan bahan, peralatan, tenaga ahli, biaya overtime, ya. Nah, ini yang biasanya tidak pernah diperhitungkan. Disuruh kerja malam, biayanya sama dengan biaya kerja siang. Ini nggak boleh, Pak, ya. Di dalam pelaksanaan, pada waktu kita melakukan penghitungan jadwal, kita boleh meminta penyedia itu melaksanakan kerja malam karena memang waktunya terbatas. Tetapi biaya siang dan malam harus berbeda. Harus berbeda. Ada tambahan biaya, ya, ada tambahan biaya. Kemudian kualitas pelaksanaan pekerjaan. Nah,
para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, baik pekerjaan konstruksi, barang jasa atau konsultansi, juga harus melihat bahwa kualitas pelaksanaan itu tergantung kepada para pihak. Pihak pertama dan pihak kedua. Kalau ada konsultan juga bertanggung jawab terhadap kualitas kontrak. Ya, pertanggungjawabannya itu berdasarkan tugas masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kontrol terhadap mutu. Bapak Ibu, tolong diingat bahwa setiap pekerjaan harus diuji. Ya, setiap pekerjaan harus diuji. Kalau pekerjaan itu sudah diuji duluan, misalnya punya sertifikat uji dari ready mix concrete misalnya, kita pakai dia punya sertifikat, Pak ya. Tidak perlu kita uji lagi seperti itu. Ya, kalau mau melakukan sampling ya, sampling. Nah, kalau kualitas bahannya yang digunakan tidak sesuai, silahkan lakukan tindak turun tangan, ya. Kalau bisa cepat, langsung suruh melakukan ulang pekerjaannya ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau pekerjaan itu ternyata cacat mutu, kapan cacat mutunya ditemukan? Cacat mutu ditemukan sebelum diterima, ya suruh perbaiki. Kalau sudah diterima muncul cacat mutunya, suruh perbaiki di masa pemeliharaan, ya seperti itu. Kalau ada penempatan personil yang tidak sesuai, ganti Pak, ya ganti, ya. Atau ada personil yang sesuai, tapi kalau kita perintah bandel, persona non gratakan saja Pak, minta ganti, boleh Pak, ya boleh ya. Kemudian pengguna harus melakukan pemotongan pembayaran apabila personil tidak hadir atau bertugas sesuai jadwal. Ya, ini kalau personilnya memang misalnya konsultan, Pak. Kalau konsultan dia pengawas, dia berdasarkan time base. Maka bisa kalau dia tidak hadir dari 1 hari dalam 22 hari, potong, Pak. Ya, potong seperti itu. Apabila produk yang dihasilkan tidak sesuai, tolak. Ya, jangan diterima. Ya, karena apalagi di konstruksi Pak, setelah request for work tadi kita setujui berdasarkan gambar, dia kerjakan sesuai dengan instruksi kerja kita. Setelah dia kerjakan, dia minta request for approval supaya disetujui. Kalau kita setujui, wajib dibayar. Walaupun setelah kita setujui, besok kemudian terjadi kondisi kahar, misalnya banjir, semua pekerjaannya hilang. Tapi kalau kita sudah setujui, walaupun sudah kena banjir, wajib dibayar. Ya, wajib dibayar. Nah, kemudian kita wajib melakukan denda kalau pekerjaan terlambat karena kesalahan penyedia. Ya. Nah, di dalam tahapan prosedur pekerjaan, kita harus mengendalikan secara penuh semua tahapan dalam pelaksanaan kontrak yang tercantum di dalam SSUK dan SSKK. Setelah mereka melakukan pekerjaan harus dilakukan pengecekan, ya. Kalau ternyata tidak cocok harus segera diambil keputusan secara cepat dan tepat. Ambil tindakan T3 turun tangannya seperti itu. Kemudian kita bicara ada resiko kontrak, ya, baik langsung maupun tidak langsung, maupun dari adanya gugatan dari pihak lain, ya, katakanlah distributor yang belum dibayar, supplier yang belum dibayar, dan lain-lain seperti itu. Kemudian gejala munculnya resiko. Tadi kita hampir mirip dengan yang terlambat ini Bapak, kompleksitas suatu pekerjaan, penawaran yang terlalu rendah, waktu di dalam pemilihan, teknologi yang terus berkembang dan lain-lainnya seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan pengendalian kontrak. Oke. Prinsipnya, secara garis besar ada 5 hal yang kita kendalikan, ya. Selain lingkup pekerjaan, biaya, waktu, mutu, ya. Kemudian ada mengenai K3, Pak, ya. Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan, ya, kesehatan di konstruksi, ya. Keselamatan kerja, ya, K3. Oke, kita lihat satu-satu. Resiko itu harus memahami, ya, risiko harus dipahami oleh semua yang melakukan proses pelaksanaan kontrak, ya. Ada potensi terjadinya risiko. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan penanganan risiko
harus smart. Ya, nanti Bapak Ibu harus mengerti apa yang disebut smart ya. Kemudian penanganan resiko ini bisa dilakukan mitigasi, bisa dihindari, bisa diserahkan ke pihak lain secara sebagian, atau bisa kita terima ya seperti itu. Nah, kita harus memperhatikan apa yang menyebabkan resiko tersebut muncul ya. Kemudian kalau resiko itu muncul, kira-kira kalau kita tangani biayanya bagaimana, manfaatnya bagaimana, kita timbang-timbang ya. Nah, kalau memang perlu tadi kita bilang, oh, udahlah kalau seperti ini kayaknya biayanya besar sekali, nggak usah dikerjakan. Kita bisa melakukan itu. Itu kalau dalam resiko ya. Di dalam pelaksanaan kontrak kita juga harus ya melakukan rencana penanganan di dalam pelaksanaan kontrak khususnya pekerjaan konstruksi ya seperti itu. Kita lihat Bapak Ibu, di dalam lingkup pekerjaan. Lingkup pekerjaan itu tercantum di dalam surat perjanjian dan syarat-syarat khusus kontrak ya. Kemudian kalau kita mengecek biaya, biaya itu ada di dalam surat penawaran yang otomatis ada di daftar kuantitas dan harga. Kemudian ada di surat perjanjian dan juga di syarat-syarat khusus kontrak. Ketentuan waktu ada di surat perjanjian, ada surat hasil kontrak, ada di jadwal pelaksanaan pekerjaan ya. Sedangkan untuk mutu, selain di syarat-syarat khusus kontrak, tercantum juga di spek dan gambar. Pertanyaannya, bagaimana kalau di masing-masing dokumen ini terjadi perbedaan? Ya, terjadi perbedaan ya seperti itu. Ada yang namanya klausul di dalam kontrak yang menyatakan bahwa pekerjaan itu kalau terjadi perbedaan di dalam satu dokumen dengan dokumen yang lain, maka yang dilihat adalah dokumen yang hierarkinya lebih tinggi. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus menentukan hierarki dokumen di dalam pokok perjanjian, ya, pokok perjanjian. Di dalam pengendalian lingkup pekerjaan, PPK harus mengecek bahwa ruang lingkup pekerjaan yang tercantum di dalam surat perjanjian semua telah dikerjakan, ya, semua telah dikerjakan dan mencapai ya kinerja yang kita inginkan. Contohnya seperti ini, Pak. Penanganan jalan sekian kilo, penanganan jembatan sekian meter, ya, seperti itu. Kita harus tahu, Pak, ya, di lokasi yang non efektif penanganan jalannya berapa kilo, penanganan jembatan berapa meter dan lain-lainnya seperti itu. Ini yang kita pegang ya secara umum untuk lingkup pekerjaan, artinya semua sudah dikerjakan atau belum ya seperti itu. Nah, kemudian pengendalian waktu. Kalau kita bicara waktu, ada titik kritis di dalam pengendalian waktu ya. Di masa pelaksanaan ya. Kemudian ada penundaan oleh pengawas pekerjaan, ada kelalaian dalam melakukan peringatan dini, ya. Kemudian ada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan karena kondisi kritis, ya, atau kondisi normal. Kalau kondisi normal nggak ada masalah, Bapak Ibu, bisa dikejar. Tapi kalau kondisi kritis harus ada PCM, ya. Kemudian kalau terlambatnya itu katakan tanggung, katakanlah 5-10%. Nah, kalau menurut PPK, keterlambatan itu masih bisa dikejar dalam masa denda, berilah kesempatan kepada mereka 50 hari. Kalau ternyata menurut PPK, kalau dikasih kesempatan pun 50 hari tidak bisa diselesaikan, maka putuskanlah kontraknya. Tapi kalau masih memungkinkan, termasuk dilakukan fast track, apa namanya ya, mempercepat proses dengan katakanlah peralatannya ditambah dan lain-lain, maka berilah kesempatan ke mereka dalam 50 hari. Di awal kita sudah yakin mereka 50 hari selesai. Tetapi ternyata di dalam 50 hari ke-50 belum selesai, boleh diberi kesempatan kembali. Ya, boleh. Tetapi tolong diingat, dari awal kita sudah menyatakan 50 hari itu selesai. Tapi ternyata tidak selesai karena ada hal-hal lain, boleh ditambahkan kembali, tapi tetap di masa denda. Masa pelaksanaan kontrak tidak boleh diperpanjang. Pada waktu
pada waktu penyelesaian pekerjaan di masa denda tersebut boleh diberikan kalau jaminan pelaksanaannya juga diperpanjang. Ya, jaminan pelaksanaannya juga diperpanjang. Resiko atas jadwal harus telah diidentifikasi saat melakukan penyusunan jadwal. Jadi kita sebenarnya waktu kita menyusun jadwal kita sudah tahu kayaknya bisa terlambat di sini nih kalau kita kasih waktu cuma segini. Jadi kita harus tandain itu, Pak, ya. Nah, beberapa penyebab keterlambatan yang biasanya terjadi kesalahan menyusun spek, ya. Akibatnya speknya diubah di pelaksanaan. Terlambat tahapan pekerjaan yang mendahului. Pada waktu kita menyusun jadwal, kadang-kadang tidak cocok antara overlapping dari satu pekerjaan dengan pekerjaan lain, Pak. Atau terlalu dekat overlappingnya, padahal pekerjaan 3 memerlukan penyelesaian sebagian pekerjaan 2. Tidak bisa dimulai pekerjaan 3, padahal pekerjaannya hampir sama dimulai antara pekerjaan 2 dan 3. Ini harusnya tidak boleh terjadi. Kemudian adanya birokrasi, ya, komunikasi yang buruk di antara para pihak, penyedia tidak mempunyai sumber yang memadai. Dia menyampaikan, nah pada waktu PCM itu Pak, Bapak harus tahu, harus ditanya, Bapak ngambil material kemana, ngambil bahan kemana, ngambil beton kemana, ngambil aspal kemana, harus ditanya. Sehingga kita bisa melakukan konfirmasi Pak, ke tempat yang dia tunjuk. Benar nggak mereka melakukan pemesanan ke sana? Kalau mereka belum pesan, bagaimana misalnya AMP atau ready mix concrete akan mensuplai? Oleh karena itu, ini berkaitan dengan uang muka yang kita berikan. Penggunaan uang muka salah satunya adalah untuk memberikan tanda jadi kepada supplier. Kalau kita tidak cek suppliernya siapa, maka kita tidak bisa mengetahui benar nggak penyedia itu sudah memberikan tanda jadi yang kita setujui itu di dalam uang muka kepada supplier tersebut. Ini harus clear, Pak Ibu, ya. Bapak harus melakukan pengecekan tersebut, ya. Kemudian ada kadang-kadang masalah pengiriman, ya, seperti itu. Nah, kalau terjadi resiko di dalam jadwal dalam kontrak, akibatnya saya tidak Bapak bisa baca yang sebelah kiri, akibatnya bisa terlambat. Keterlambatan itu memungkinkan terjadinya pemutusan kontrak, ya. Bisa juga terlambat, tapi saya bilang sampaikan tadi tidak harus diputus karena bisa dikejar, ya, seperti itu. Kemudian kadang-kadang kalau terlambat kegagalan dalam memenuhi sasaran penggunaan barang jasa, mau dipakai ruang kelasnya Pak tahun depan tidak selesai. Nah, inilah yang sebenarnya penyedia bisa dituntut ganti rugi. Hanya saja mekanisme ganti rugi belum clear diatur. Nah, jadi tergantung masing-masing, ya. Belum ada aturan mainnya untuk bagaimana menghitung ganti rugi di dalam pengadaan barang jasa, ya, seperti itu. Jadi harus diajukan mungkin ke proses perdata. Kemudian akan mungkin terjadi sengketa kontrak, Pak. Ya, kalau jadwal tidak sesuai. Nah, yang sering muncul adalah ada keterlambatan di dalam pelaksanaan kerjaan karena penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan karena adanya peristiwa kompensasi. Tetapi sayangnya penyedia tidak mengajukan, dia tahu bahwa ada peristiwa kompensasi, tapi dia tidak mengajukan hal itu pada saat terjadinya peristiwa kompensasi. Akibatnya dianggap normal oleh PPK. Ya. Oleh karena itu, kalau ada peristiwa kompensasi, langsung diajukan untuk diperpanjang waktu pelaksanaannya. Seperti itu. Ini Bapak Ibu silakan baca sendiri karena waktu kita, ya. Kemudian pengendalian waktu masa pelaksanaan saya tidak baca lagi, ya. Nah, masa pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan yang tersebut sesuai dengan SSKK, Pak, ya. Kalau ada dilakukan serah terima sebagian pekerjaan, ya. Penundaan pengawasan tadi saya sudah sampaikan, ya. Peringatan dini. Nah, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, pengawas pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis dampak peristiwa atas tadi, Pak. Ya, di atas disebutkan memperingatkan secara dimungkin pengawas atas peristiwa yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan. Ya,
Jadi ada peristiwa kompensasi, boleh dilakukan peringatan dini dari awal, ya seperti itu. Nah, keterlambatan tadi kita sudah sebutkan, ini cuma diagramnya ada SCM 1, 2, dan 3 ya, seperti itu. Tadi saya sudah sampaikan pemberian 50 hari kalender ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian pengendalian biaya. Di dalam titik kritis pengendalian biaya itu ada proses pengukuran bersama, Pak. Di dalam pengukuran bersama sih bisa saja terjadi perubahan kontrak. Karena apa? Karena volumenya bisa berubah, spesifikasinya bisa berubah ya. Oleh karena itu, terkait biaya ini terjadi perubahan kontrak atau terjadi peristiwa kompensasi. Peristiwa kompensasi itu misalnya yang paling gampang lah, kita mau kerja, lapangannya masih dipakai. Kita sudah memobilisasi tenaga kerja. Akibat itu kita bisa minta kompensasi keterlambatan plus biaya mobilisasi tenaga kerja. Ya, seperti itu. Kemudian di dalam pembayaran prestasi, kadang-kadang kelebihan pembayaran, Pak. Ya, kadang-kadang kelebihan pembayaran. Nah, ini kelebihan pembayaran ini tanda kutip bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Ya, ini harus clear di Bapak Ibu ya. Kemudian ada pengakhiran pekerjaan. Di dalam pengakhiran pekerjaan, apalagi pekerjaan konstruksi Bapak Ibu, kalau pekerjaan itu sudah selesai dan tidak ada adendum kontrak, ini perlu dipertanyakan. Saya ulangi Bapak Ibu, untuk pekerjaan konstruksi yang tidak pernah ada adendum kontraknya, perlu dipertanyakan. Karena biasanya di pekerjaan konstruksi selalu ada final adendum sebelum pembayaran akhir. Ya, sebelum pembayaran akhir. Oke. Ini saya tidak baca lagi ya, supaya ini waktu kita sudah mau ini pengukuran bersama kita lakukan mutual check, sudah saya cek tadi, sudah sampaikan perubahan harga tadi sudah kita lihat ya, peristiwa kompensasi sudah, kemudian pembayaran prestasi pekerjaan. Nah, waktu kita membayar, perhitungkan angsuran uang mukanya, denda dan pajak ya. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan tagihan, nggak usah takut Pak ya. Bapak Ibu nanti di akhir bisa dilakukan final pembayaran. Kalau memang terlanjur membayar juga lakukan penagihan ya. Lakukan penagihan boleh ya. Kemudian pengakhiran pekerjaan 100%, oke. Nah, kemudian pengadilan mutu. Di dalam titik kritis terkait mutu, pada waktu kita melakukan pengendalian pekerjaan, setiap penyedia melaksanakan pekerjaan selesai harus dilakukan penilaian, Pak. Penilaian ini disebut penilaian sementara. Kalau yang final setelah akhir ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan uji cacat mutu. Kalau ditemukan cacat mutunya di pelaksanaan kontrak sebelum serah terima, suruh perbaiki. Ya, kalau dia perbaikinya melewati batas pelaksanaan kontrak, denda. Tapi kalau cacat mutunya ditemukan setelah masa kontrak berakhir, di masa pemeliharaan, maka pekerjaan itu disuruh perbaiki. Kalau waktu perbaikannya melampaui masa pemeliharaan, bisa masa pemeliharaan diperpanjang. Kalau penentuan perbaikannya itu ternyata katakanlah sudah kita tentukan 10 hari, dia menyelesaikannya 15 hari, bisa didenda. Ya, bisa didenda. Ini saya tidak sampaikan lagi Bapak Ibu ya. Kalau kualitas dalam kontrak ada masalah pada saat dilakukan audit, spesifikasinya ternyata tidak cocok, menjadi potensi risiko hukum. Kalau ternyata dibayarnya melebihi apa yang ada, berpotensi terjadinya kegagalan fungsi manfaat, ternyata tidak bisa dimanfaatkan barang jasanya, tertundanya fungsi pelayanan kepada masyarakat. Ini Bapak Ibu silakan ya. Sementara dan pengujian cacat mutu. Perbaikan cacat mutu bisa dilakukan ya pada masa pelaksanaan pekerjaan atau di masa pemeliharaan. Kemudian ada pengendalian keselamatan konstruksi, Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu berpedoman kepada sistem manajemen keselamatan konstruksi. Mau saya tuliskan di sini 400 halaman ini Bapak Ibu, ya 400 halaman. Jadi ya sudahlah Bapak Ibu silakan melakukan atau mengacu kepada keputusan Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Mungkin itu dulu yang bisa
kita sampaikan supaya ini menjadi bahan diskusi Bapak Ibu. Kembali ke Pak Kasman. Ya. Baik, terima kasih Pak Sultan. Ini pengendalian kontrak ini memang tahapan kritis dalam pelaksanaan PBJ ya. Jadi ini banyak sekali pertanyaan ini Pak. Kita Ya, langsung silakan. tanggapi satu persatu ya Pak ya. Boleh. Ya, ini yang pertama ini dari guru kita ini Pak Muji Santosa ini. Ya, Ini yang ada dalam PCM, apakah konsultan perencana ini harus hadir? Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, dalam kontrak lumsum pekerjaan konstruksi, bisa nggak dilakukan perubahan volume karena kondisi lapangan? Ini itu dulu, Pak. ya, yang kedua udah saya jawab tadi. Kan itu kan, Ya, yang kedua ya, kan udah saya jawab tadi. Makanya ya, itu karena memang titipannya beliau tuh ke saya. Tolong dibahas tadi ya. Jadi ya. di dalam perubahan kontrak, kan ciri-ciri kontrak lamsam itu kan volumenya pasti, harganya Lingkupnya pasti pasti. ya. Clear nggak? Ya, Ya, semua resiko ditanggung oleh penyedia. Resiko yang media. mana? Resiko yang ada di dalam ruang lingkup yang dituliskan di dalam kontrak lamsam. Ya, Tapi kalau ruang lingkup yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan pekerjaan ternyata berubah, ya jangan dong dibebani kepada penyedia. Jelas nggak? ya, ya, Lakukanlah perubahan. ya. Penyedia itu orang yang kita minta tolong atau orang yang minta tolong ke kita. Yang kita mintain Penyedia tolong, itu Pak. orang Ya, yang kita yang minta tolong ke dia menyelesaikan tugas kita. Itu harus diasumsikan. Kalau kita minta tolong kepada penyedia, jangan susah-susahkan dia. Termasuk nggak boleh minta uangnya. Jelas nggak Bapak Ibu? sekali itu, Pak. Nggak boleh. Nah, itu yang kedua tuh ya. Yang Ya, pertama di PCM. Pertanyaannya PCM yang mana nih? Kan begitu. ya. Ada nggak kewajiban di dalam kontrak konsultan perencana dia harus terlibat di dalam kontrak konstruksi? Kalau pekerjaan itu berkaitan dengan BGN, bangunan gedung negara, ada kewajiban konsultan perencana melakukan pengawasan berkala. Jelas nggak Bapak Ibu? Kalau mereka punya kewajiban itu, wajar mereka diundang di dalam PCM. Tapi kalau di dalam kontrak konstruksi yang lain yang tidak ada kewajiban konsultan perencananya terlibat di dalam kontrak konstruksinya, yang nggak perlu hadir. Gitu, Pak Kasman, Mas Puji. Gimana Pak Moderator, Muji? Ada tanggapan? moderator Pak Satrio, Pak namanya Pak. Oh, yang nanya siapa? Mas Enggak, Satrio. Moderatornya pertanyaannya. Oke, Mas Satrio. Ya, Oh, Mas silakan Pak Satrio, Muji. bukan Mas Puji. Oke, Mas Satrio ya. Ya, iya Pak. Pantes dia senyum-senyum aja dari tadi nih. Saya ngomong dia senyum-senyum. Monggo Pak Muji. Oke, Ada sudah tanggapan Pak sudah Muji? jelas Mas Satrio? Iya Pak. Iya, iya. Nah, cukup lanjut. Oh ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Sultan. Ya, silakan. Ini eh, sebenarnya udah jelas nih. Sejauh mana, ini dari pertanyaan dari Bu Leni Surya. Sejauh mana peran Pokja dalam pengendalian kontrak? Ini nggak ada sebenarnya Pak ya. Loh, kan ada tugas ini level 1 nih. Pada waktu mau menyampaikan dokumen pemilihan kepada calon penyedia, Pokja melakukan review Review, rancangan ya. kontrak. Jelas nggak? Ya, masih bentuk rancangan ya. Iya dong, Ya, rancangan kontrak. Kalau ya. menurut kacamata Pokja rancangan kontrak itu ada potensi yang membuat nih banyak pertanyaan, banyak gugatan nanti, maka Pokja boleh mengusulkan perubahan rancangan kontrak itu kepada PPK. Contoh, kontraknya lamsam, kok rancangan kontraknya ngarahnya kepada harga satuan, kan gitu kan? Ya, disuruh ubah dong, ya kan? Ya, ya. Itu kan tugasnya Pokja. Pokja. Iya. Apalagi nih? Ada lagi Mas Kasman? Ya ini Pak, ini dari Pak Okta Haryadi Pak.
Ya, silakan. Ya, adanya subkontrak harus diketahui oleh PPK. Dokumennya Ya, dalam bentuk apa gitu. loh. Kan pertanyaannya begini. Boleh nggak kita melakukan subkontrak? Boleh. Apa yang bisa dikerjakan? Di dalam SSKK kan kita sebutkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa disubkontrakkan adalah ini. Atau dibalik, pekerjaan utama adalah A, B, C, D. Berarti selain pekerjaan utama boleh Boleh. disubkontrakkan. Sepakat nggak? Ya. Boleh. Ya. Boleh nggak pekerjaan utama disubkontrakkan? Boleh. Asal pekerjaan utama itu adalah pekerjaan spesialis. Ada Spesialis. spesialisasinya. Contoh lift, kan gitu kan? Pemasangan Ya. fasad. Boleh, Pak. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa itu udah? Berarti dari awal penyidik menyampaikan, Pak, saya pekerjaan A ini akan disubkontrakkan, Pak. Dia tahu dong bahwa ini bahwa subkontraknya ke siapa belum tentu tahu siapa. Nanti di PCM diperjelas. Jelas nggak? Ya. Ya. Pada waktu Ya. PCM diperjelas gitu loh. Siapa sih nanti subkontrak kamu? Nanti kamu bilang si A, tiba-tiba si B datang, ya tolak. Jangan boleh ada di lapangan dong si B-nya. Jelas nggak? Ya. Nah ini yang nggak pernah kita lakukan. Karena kita takut. Pokoknya Ya. sebenarnya kalau ada orang yang sudah disebutkan listnya di dalam PCM, nama-namanya termasuk subkon ada, ternyata yang datang bukan begitu, tidak boleh kita hadapi, tidak boleh kita terima. Itu ketentuannya, Pak. Waktu zaman saya dulu saya usir, Pak. Nggak mau saya itu ya konsultan perencana saja kalau dia nggak ternyata kan banyak tuh zaman dulu ya konsultan perencana itu di karang-karang CV-nya itu sesuai dengan yang kita mau gitu kan. Iya. Saya usir aja. Kamu bukan perencana, pengawas. Kamu mau jadi pengawas, pengalaman bikin perencanaannya nggak pernah. Jadi apa yang kamu bisa ngawasin, saya bilang. Saya suruh ganti. Suruh ganti. Masa Iya. dia pengalaman 0 tahun jadi konsultan pengawas, yang bener aja. Kalau dia konsultan perencana masih bisa, Pak. Sambil Iya. merencanakan, sambil lihat buku gitu kan. Di lapangan mau bawa buku tuh, ngecek. Kan nggak mungkin, ya Mas Satrio. Iya. Iya. Nggak mungkin dong. Pengawas itu harus lebih bagus dari perencana. Iya. Yang terbalik sekarang Pak di kita, Pak. Perencana yang lebih bagus daripada pengawas. Ya pengawas itu yang buangan. Ini yang terbalik-balik kadang-kadang gitu loh. Iya. Ayo silakan. Ya, Pak. Baik nih, lanjut kita, Pak ya. Dari Ya, Pak Aditya Avandi ini. Jika ya, penyedia ini ya pelaksananya ya ya, pekerjaan konstruksi terkena denda keterlambatan, apakah ya. konsultan pengawasnya juga kena denda gitu, Pak? Begitu juga kalau Loh. misalnya kena putus kontrak, konsultan Ya pengawasnya juga kena apa enggak gitu? pertanyaannya, kontrak konsultan pengawasnya ada nggak begitu? Nggak ada, Nggak Pak. ada, harusnya Nggak ada. ya ini Jadi jelas jangan harusnya nggak jangan kena jangan jangan bebankan konsultan pengawas karena pengawas ya. kelakuan kontraktor. Contoh, Iya. kenapa konsultan pengawas itu berubah menjadi waktu penugasan? Kalau ada pekerjaan konstruksi 6 bulan, maka kita merencanakan konsultan pengawas juga 6 bulan. Kalau ternyata pelaksanaan konstruksinya menjadi 5 bulan, konsultan pengawasnya juga dibayar 5 bulan. Kalau ternyata pelaksanaan konstruksinya menjadi 7 bulan, konsultan pengawasnya tetap dibayar 6 bulan. Kecuali kita mengadendum kontrak konsultan pengawas menjadi 7 bulan. Kalau ada Ya. dananya. Jadi 1 bulan itu kalau tidak ada dananya dilakukan pengawasan oleh direksi teknis, oleh tim teknisnya PPK. Nah pertanyaannya, apakah konsultan pengawas bertanggung jawab terhadap keterlambatan? Tidak, Pak. Yang kontrak dengan penyedia itu bukan konsultan pengawas, tapi PPK. Jadi setiap ada masalah di lapangan, pengawas itu sebenarnya wajib lapor ke PPK. Masa misalnya nih, apakah tugasnya konsultan pengawas yang ayo kerja, ya enggak. Apa yang dikerjakan oleh kontraktor itu diperiksa oleh konsultan pengawas. Konsultan pengawas hanya mengingatkan, kamu terlambat nih kalau nggak kamu kerja sekarang.
Dia nggak bisa maksa, Pak. Dia hanya ngasih tahu. Jadi nggak ada kaitannya. Makanya zaman dulu nih, Pak, masih banyak kontrak. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa tidak. Masih banyak kontrak pembayaran konsultan pengawas tergantung progres daripada kontraktor. Itu aneh, ya, aneh. Kalau Iya. konstruksinya 30%, konsultan pengawasnya dibayar 30%. Loh, kalau konsultan pengawasnya datang ke lapangan, tapi kontraktornya nggak kerja, masa dia nggak dibayar? Nah, ini konsep-konsep yang banyak dulu masih salah, akhirnya berubah. Sekarang sudah, seingat saya dulu kita sudah menyampaikan hal ini tidak ada kaitannya kontrak konstruksi dengan pembayaran konsultan pengawas gitu loh. Makanya di dalam pengendalian kontrak ada pengendalian kontrak konstruksi, ada pengendalian kontrak konsultannya. Dua-dua dikendalikan Pak oleh PPK karena kontrak mereka berbeda. Ya, berbeda kontraknya. Nggak sama. Ya. Kalau terjadi putus kontrak untuk pembayaran konsultan pengawasnya gimana, Pak? Loh, kalau terjadi putus kontrak, pertanyaannya gampang. Konsultan pengawas itu time base atau output base? Time base, ya, Pak? Time base. Kalau time base, kalau putus kontrak, ada nggak yang melaksanakan kelanjutannya? Nggak ada. Nggak Berarti ada. sekarang pertanyaannya, bagaimana mau dia dibayar kalau nggak ada yang diawasi? Jelas nggak? Iya, iya. Jadi berarti bisa kalau tidak ada yang melanjutkan pekerjaan konstruksinya, berarti konsultan konstruksinya pun pekerjaannya diakhiri gitu loh. Iya. Oke. Gitu loh. Jadi terjadi pengakhiran kontrak. Iya. Masa dia tidak mengawasi apapun terus dibayar? Ya nggak benar dong. Ya, keenakan ya, Pak ya. Iya, itu bukan keenakan. Memang dia harus tahu itu. Itulah fungsi dari waktu penugasan gitu loh. Iya. Gitu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya dari Pak Muhyiddin Artahan ini ada pertanyaan. Oh, Untuk pekerjaan, berarti sorry saya selama ini salah yang ternyata Mas Wahyu Broto yang menjadi moderator ya. Saya kira tadi Pak iya, Kasman. Oke. ya, Mas Wahyu memang Broto. Oke. belum familiar kalau sama Pak Sultan nih gimana ya. Bukan. Jadi tadi kan ngobrolnya di awal itu Pak Kasman sama Mas Iya, Satrio, ya iya, kan? iya, iya, Oh, oke, sip. iya. Ini ada raise hand ini Pak dari Pak Jeffrey Purnama. Oke, silakan. Oke, silahkan Mas Jeffrey. Eh, Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Sultan. Selamat sore. Dari mana, Ya, Mas? jadi gini Pak, saya dari Kutai Kartanegara Pak, Kalimantan Timur. Kukar. Oke, Kukar. Ya. Oke, jadi gini Pak, ini menyikapi saja Pak. Jadi ada kejadian gini, case-nya ada kontrak Pak, itu ada subkon. Nah, di tahap pas pelaksanaan dari penyedia ini minta artinya menyampaikan bahwa subkonnya diganti Pak dari gitu. Dia kan minta ganti subkon. Nah, itu tahapan prosesnya seperti apa Pak? Yang kedua itu seperti ini. Kan kalau kita bicara di peraturan LKPP 12 2021 itu kan dalam hal terdapat subkon maka untuk pembayaran kan penyedia wajib menyampaikan bukti pembayaran kepada subkonnya kan seperti itu Pak ya. Yap, ya. Nah, ini case-nya penyedia ini tidak mau Pak menunjukkan bukti pembayaran kepada subkonnya itu Pak. Karena mereka bilang itu Doso. internal pembayaran di mereka. Nah, seperti itu. Nah, tapi tiba-tiba akhirnya minta ganti Pak. Oh, katanya subkonnya diganti nih katanya. Karena subkon yang awal tidak bisa bekerja kan seperti itu Pak. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut Pak Sultan? Terima kasih Pak. Pertanyaannya begini, Pak. Kontrak itu menurut Perdata adalah undang-undang bagi para pihak. Sepakat nggak? Sepakat nggak, Pak? Pak Jeffrey? Pak Jeffrey? Mungkin Masih unmute. open mic dulu, Pak Jeffrey. Admin mohon di unmute. Admin. Admin, tolong Pak Jeffrey dikasih leluasa dulu. Nah, atau ya oke lah. Kalau nggak dikasih izin, saya nggak tahu nih adminnya siapa nih. Oke. Pertanyaan. Halo? Oke. Kita sepakat nggak bahwa kontrak adalah undang-undang bagi para pihak? Sepakat ya, kita ya? Kontrak adalah undang-undang para pihak.
Waktu dia tanda tangan kontrak, berarti apa yang ada di kontrak semua disetujui. Termasuk tadi Pak Jeffrey, ya, termasuk tadi yang menyatakan bahwa kalau kamu punya subkon, kamu tagih ke saya, tagihan kamu akan saya bayar kalau kamu kasih bukti bahwa kamu sudah bayar ke subkon. Ya Oh, kalau dia sepakat nggak Pak. mau itu ya nggak usah bayar. Mau Siap. siapapun dia gitu loh. Cuman masalahnya bagaimana mau nggak dibayar kalau dia adiknya bupati. Kan gitu? Kan Betul Pak, betul bahasanya betul. begitu. Sepakat Pak. Ya kan? Ya, itu persoalannya. Sebenarnya klausul kontrak Bapak tinggal nunjukkan itu. Ya, kontrak adalah undang-undang bagi para pihak. Jadi sebenarnya Pak, itu udah tertulis Pak. Jadi nggak harusnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Letter luck tertulis itu. Bahwa dia ganti subkonnya menjadi si A, kalau kita setujui, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Subkon itu tidak pernah kita periksa. Oke. Ya, tidak pernah kita periksa subkon itu kapasitasnya. Kalau dia KSO, bermitra, kemitraan, baru kita periksa. Jelas nggak? Jadi kalau Ya, betul diganti Pak. itu nggak perlu kita takut gitu loh. Ya, kan tadi saya sudah bilang, subkon itu dia bilang nanti waktu PCM saja pun boleh. Jangankan itu Pak. Kalau Bapak punya AMP, waktu Bapak menawarkan ke PPK bahwa saya pakai AMPA, jaraknya 30 kilo, sehingga saya menawarnya sekian lah. Nanti Bapak ganti menjadi jaraknya 15 kilo dari tempat Bapak, nggak perlu takut. Makanya kenapa? Karena analisa harga satuan di dalam pekerjaan itu tidak diminta lagi, Pak. Jadi tidak tahu jarak itu nggak diminta. Dulu itu untuk ke-PU-an, analisa harga satuan diminta untuk pekerjaan di bawah 80% HPS penawarannya. Itu diminta. Untuk mengecek kenapa terlalu murah. Tapi kalau penawarannya di atas 80% nggak perlu diminta, Pak. Karena analisa harga satuan tidak dijadikan dasar kontrak, Pak. Tidak perlu dimasukkan ke dalam dokumen-dokumen kontrak, lampiran kontrak. Gitu Pak Jeffrey. Gampang itu jawabnya Pak Jeffrey. Siap, siap. Ya. Gimana? Silakan yang lain. Ada? Terima kasih Pak Suta. Ya, Oke, sama-sama Pak terima Jeffrey. kasih. Apalagi tadi ada yang warisan Pak Suwono tuh. Pak Suwono, Pak Alim Bahari itu ada yang raise hand tuh. Assalamualaikum Pak Sultan. Waalaikumsalam Pak Suwono. Izin Pak bertanya. Dari mana Ada Pak Suwono? dari Asrama Haji Pak, Balikpapan. Asrama haji mana nih? Balikpapan. Balikpapan, oke, gimana? Ya, beberapa waktu lalu kami ada audit terkait dengan pekerjaan di kami. Kontrak kami ini konsultan perencana lamsam Pak. Oke. Perencana Nah, pasti lamsam, Pak. nah, Kalau ada yang harga satuan aneh. ya. Oke. Nah, auditor mempertanyakan masalah kehadiran dari tenaga ahli Pak. Apakah Ya, hadir pada saat di lapangan, terus oke. kan ada beberapa tenaga ahli lah yang kita pakai kan, Ya, ya, masuk asisten dan juru-juru gambar dan lain-lain. ya. Nah, auditor itu mempertanyakan masalah itu. Ini ada juga enggak orangnya ini ke ke lokasi lah, ke lokasi pekerjaan. Nah, yang saya tanyakan, apakah untuk kontrol asam tuh harus kita sebagai PPK itu memonitor lah bahwa memang tenaga ahli yang di dalam kontrak itu harus ke lokasi gitu Pak. Oke, Pak Suwono, kita interaktif ya. Hmm. Pada waktu pemilihan, masing-masing tenaga ahli itu diminta nggak mengisi berapa harga satuan masing-masing tenaga ahli? Di RAB ada Pak. Bukan di RAB. RAB itu Bapak buat waktu perencanaan. Ya, Daftar kuantitas dan harga. DKH. Bill of Quantity waktu penawaran. Di dokumen pemilihan, Bapak minta nggak itu?
Aduh, nah itu yang saya Kalau Bapak minta, sebenarnya Bapak mau kontrak harga satuan atau kontrak lamsam. Dasar itulah diminta oleh pemeriksa. Kalau Bapak minta OB masing-masing, ketentuan OB, satu OB adalah 22 hari kerja. Dia akan minta itu. Berapa hari kerja orang ini bekerja. Jelas nggak? Jadi kalau kontrak lamsam itu Bapak hanya menentukan begini. Untuk pekerjaan A, perencanaan jalan misalnya, saya butuh tenaga ahli A pengalaman sekian tahun, tenaga ahli B pengalaman sekian tahun, tenaga pendukung pengalaman sekian tahun. Berapa kamu tawar? X nilainya. Tidak perlu masing-masing ada harganya. Jelas nggak? jelas, Pak. Jadi Berarti kalau Bapak minta harganya, misalnya nih tenaga ahli H, 3 OB, 1 OB itu 10 juta. Dia mau tahu, berarti OB itu pembayarannya kalau daftar hadirnya 22 hari. Jelas nggak? iya, iya, iya. Iya, makanya di daftar hadir loh. Sebenarnya alasan ke penyedia kepada pemeriksa itu kita salah administrasi, Pak. Sehingga dipertanyakan oleh mereka. Bapak bisa nanya, Pak, kalau dia merencanakan kan di kantor dia, Pak. Masa saya absen ke kantor dia? Kan gitu. Ini kan output Ya, base, Pak. Ya, tapi kita ngakuin kita salah waktu meminta OB-nya. Jelas nggak? jelas, Nah, jelas. pertanyaannya lagi Pak Suwono, pembayaran kita berdasarkan OB atau berdasarkan tahapan? Tahapan, Pak. Nah, kan nggak kontradiktif kan? Bapak Iya. bayarnya kalau selesai laporan pendahuluan bayarnya 25%, 25 Ya, persennya betul. dari total, benar nggak? Betul. Tidak ada OB-nya. Betul. Nah, kalau ternyata apa namanya daftar kuantitas dan harga Bapak itu memang tidak ada OB-nya, Bapak bilang sama penyedia, Pak ini tidak ada OB-nya, Pak. Jadi Bapak tidak perlu minta daftar hadir. Karena kini output base, Pak. Output base itu berdasarkan tahapan kami bayarnya. 25% dari kontrak kalau selesai laporan pendahuluannya, kalau di bangunan gedung negara 80%, Pak, kalau udah selesai DED-nya, 85% kami bayar nanti kalau dia bantu di pemilihan. Nah, 15%-nya mengenai apa namanya pengawasan berkala. Bapak bilang begitu, Pak Suwono. Hmm. Ya, Ya, pada waktu itu Bapak harus lihat dulu, harus lihat dulu daftar kuantitas dan harganya. Ada satuannya nggak diminta? kalau di Kebanyakan masalah itu karena harga ada, satuannya Pak, diminta. tenaga Iya kan? ahli bulan sekian puluh juta Iya, itu dia, selama Pak. tiga Itu bulan. namanya lamsam banci, Pak. Hmm. Itu lamsam banci itu, Pak. Ya, kok lamsam minta harga? Kan total dong harganya. Iya, betul, betul. Ya, Jadi gimana itu, Pak, menjelaskannya, Pak? ya Artinya menjelaskannya begitu. secara Kalau administrasi memang emang ada, salah ya. kita kalau menurut saya Pak Suwono bilang aja kami salah di dalam menentukan ini Pak. Tapi kami bayarnya bukan berdasarkan harga satuan. Karena ini sebenarnya adalah kontrak apa namanya kontraknya ini berdasarkan Output, misalkan output. apa namanya output base Pak, bukan berdasarkan time base. Hmm. Nah, seperti itu. Jadi tolong diingat Bapak Ibu, jangan kita samakan HPS yang kita buat sama dengan RAB atau DKH yang harus diisi oleh penyedia. HPS itu untuk mendapatkan harga kita. Bahwa nanti mau pakai harga satuan, pakailah DKH yang ada OB-nya. Tapi kalau kita mau pakai menjadi kontrak lamsam, pakailah harga satuan tanpa OB. Jelas nggak? Pakailah DKH tanpa OB. Jelas nggak? Jelas, jelas, Pak. Jadi waktu kita susun HPS semuanya pakai harga satuan, Pak. Namanya kita mau perkiraan. Kan gitu? Cuma, Pak, ya waktu itu pertimbangan kami memang sih sempat ada pembahasan juga dengan rekan kan. Cuma dengan nilai perencanaan yang besar, kalau untuk tahapan itu mengukurnya yang mana itu bingung. Jadi makanya Loh, kami kenapa berdasarkan mengukur? Ciri-ciri Bapak terima 25% itu apa? Ciri-ciri 25%. Apa namanya? laporan apa? Laporan Laporan pendahuluannya selesai. pendahuluan. Ya. Ciri-ciri laporan pendahuluannya selesai, Bapak harus kasih tahu, termasuk undang usernya. Jelas nggak? Hmm. Kan dia bikin laporan pendahuluan, oh nanti saya akan kerjakan begini loh, metode pelaksanaan saya begini loh. Saya akan mencari begini, begini, begini. Datanya akan saya cari begini, kan begitu? Nah, ciri-ciri 25% Bapak bayar itu apa?
Kalau ciri-ciri 25% itu Bapak bayarnya berdasarkan OB, nggak cocok dong, Pak. Iya, Jelas iya. ya? Jelas, jelas. Bukan Maksud saya berdasarkan dia untuk sudah kerjanya untuk satu membuat 25 membuat membuat loh, HPS-nya itu loh, Pak. loh. Kalau Mengukurnya. HPS, Bapak bikin rinciannya Pak OB, Pak. Oh, berarti tetap tenaga ahli yang dibuat RAB-nya ya? Yang Ahli. tidak boleh itu waktu Bapak minta penawaran, kan begini nih Pak. Hmm. Bapak bikin RAB-nya bahwa si A 25 juta, si B 30 juta per bulan misalnya gitu kan. Ya. Terus tenaga pendukung 10 juta. Kerjanya masing-masing 2 bulan. Jumlahkan semuanya total tambah PPN dan lain-lain. Dapatlah misalnya 150 juta gitu loh. Itu Ya. kan rincian tuh HPS. Pada waktu Ya. Bapak bikin DKH-nya, Bapak hanya minta, saya minta tenaga ahli 10 tahun, ini tidak ada OB-nya, totalnya berapa ditawar. Jelas ya? Seolah-olah Hmm. slam-slam itu namanya, saya borongkan ke kamu berapa kamu tawar bikin dokumen ini gitu loh. Kita nggak perlu tahu berapa rincian harganya. Pekerjaan non konstruksi pun begitu, non konsultan juga begitu Pak kalau lamsam. Beli komputer 10 dengan printer 10, kontraknya lamsam, kita nggak perlu tahu satu harga printer berapa, satu komputer berapa. Kalau kita mau tahu harga satu printer dan satu komputer, itu kontraknya harga satuan, Pak. Jelas nggak? Ya, ya. Jadi Pak, saya ulangi lagi. Untuk RAB HPS dengan DKH itu berbeda Pak ya? Beda dong. Yang kita minta diisikan oleh mereka, namanya, jangan dicampur aduk Pak. RAB dengan HPS itu beda Pak. Bukan RAB HPS. RAB itu untuk perencanaan Pak. Rancangan anggaran, rencana anggaran biaya. Itu dibikin pada waktu menyusun anggaran. Jelas? Ya, ya. HPS dibuat pada waktu 28 hari sebelum batas akhir pemasukan. Jelas? Jadi RAB dengan HPS beda, Pak. HPS itu RAB yang dimutakhirkan datanya. Ya, Data maksudnya harganya. Nah, oke. Nah, kalau Bapak sudah bikin HPS itu, apakah HPS-nya harus dibuat, Pak, dalam bentuk detail, Pak? Harganya semua ada. Harga OB-nya semua ada. Nah, setelah termasuk Bapak mengambil untuk kontrak konsultan perencana itu adalah HPS-nya adalah lamsam, maka Bapak ubahlah daftar isiannya tidak ada selain harga total. Tidak ada tenaga ahli diminta berapa biayanya masing-masing gitu, Pak. Sehingga kalau dia tidak ada, apa yang mau diperiksa oleh auditor? Jelas nggak, Pak? eh, ya masih ngambang sih. Mungkin Pak lebih lebih jelasnya mungkin kalau Bapak kasih contoh dokumennya seperti apa yang saya maksud tadi Oke, itu. oke. Kan tadi saya udah kasih lihat contoh nih. Kita anggap aja punya tenaga ahli 3. Jelas ya? Ya, Tenaga ahlinya 2, 1 pendukung. Sultan dibayar 3 OB kali 25 juta, berarti 75 juta. Jelas? ya, Ya, di HPS nih Pak ya. 3 kali 25, 75. Yang satu lagi Pak Suwono 2 kali 3 kali 20, 60. ya, Berarti 135. Sepakat? ya. Tenaga pendukung 3 kali 5 juta. 15 juta, berarti 150 juta. Sepakat? Ya, katakanlah tambah, kita nggak usah hitung PPN, PPH lah ya, PPN ya. Kita nggak usah hitung, ya. Oke, 150 sebelum PPN, PPH. Oke? Sebelum PPN dan keuntungan nih Pak. Sebelum keuntungan dan PPN. Sepakat ya? Ya. Oke, 150. Ya, PPH nggak boleh dihitung ya. Oke. Pada waktu Bapak Pokja menawarkan nih, atau pejabat pengadaan menawarkan nih, kalau 150 kan harusnya pejabat pengadaan nih, ya kan? Punya Atau tender Pokja. Pak kalau konsultan Pak. Hah? Kalau Kenapa Pak konsultan Sono? 100. Kalau konsultan kan 100 Pak untuk Bukan tender Pak, seleksi. seleksi ya, maksudnya seleksi. Ya. Ya, seleksi sama Pokja kan, 150. Ya. Waktu Pokja meminta mereka mengisi DKH, ya kan, DKH nih, Sultan, tenaga ahli A, tenaga ahli B, kan itu kan? Ya.
kemudian tenaga pendukung C, tidak diminta lagi masing-masing ngisi berapa harganya, Pak. Tidak ada kolom mengisi harga. Tidak ada tulisan 3 kali berapa, nggak ada, Pak. Jelas? Iya, iya. Jelas, jelas. Totalnya aja mereka isi tinggal berapa. Tadi kita 150, dia nawar berapa? Oh, 145, berarti 145 yang kita pegang. Karena nanti kita bayar 25% kali 145. Yang perlu kita cek nanti, benar nggak tenaga ahli A itu sesuai dengan kompetensi yang kita tentukan. Yang di KK ya? Iya, yang di KK, di tor kita gitu loh. Jelas nggak? Iya, iya. Oke? Siapa? Ini udah saya pernah pertanyakan waktu awal-awal LKPP kepada BPK. Saya tanya kemana mereka, kenapa Bapak masih minta daftar hadir ke itu? Terus dia bilang ke saya, Pak Sultan, kata dia, karena mereka ngasih OB-nya, dasar OB itu kan 22 hari, Pak Sultan yang nulis, kata dia. Ya kita periksa 22 harinya, mana buktinya, kata dia. Jelas nggak? Jadi kalau tidak ditulis itu, kita nggak periksa itu, Pak, kata dia. Prinsip dasar Bapak Ibu, auditor itu memeriksa apa yang Bapak tulis dengan apa yang Bapak laksanakan. Gapnya, kenapa ada gapnya? Itulah temuan. Oke? Oke, Pak. Siap. Oke, silakan. Pak, siapa lagi? Pak Alim? Baik, terima kasih Pak. Izin Pak. Ya. Pak Alim dari mana, Pak Alim? Pak, perkenalkan saya Alim Bahari dari UKPBJ Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak. Wakatobi, Wanci, Kalidupa, Tomia, Binongko. Betul, Pak. Jadi Bapak tinggal di mana? Wangi-Wangi atau di Wanci? Wangi, Pak. Wangi-Wangi. Saya bekas dulu di Kendari, Pak, tinggal, Pak. Oh, baik. Ya, gimana? Izin Pak, saya ingin bertanya Pak tentang mutual check tadi Pak. Suaranya agak pelan, Pak. Suaranya terlalu pelan. Izin Pak, mau bertanya tentang MC0 Pak. Mutual MC0, check. kenapa MC0? Tadi Pak dia sempat disebutkan bahwa ada panitia peneliti pelaksanaan kontrak Pak. Ya. Dan ini tanyakan Pak terkait pembentukan panitia pelaksana kontrak ini Pak, seyogyanya yang harus menjabat sebagai panitia peneliti pelaksana kontrak ini seyogyanya siapa Pak? Dan yang SK kan ini Pak untuk SK pengangkatan ini seharusnya siapa? Dan apakah setiap OPD ini Pak, utamanya OPD-OPD yang mengelola dana-dana yang besar Pak seperti PU, Dinas PU, ya. Pendidikan, Dinas Kesehatan, apakah mereka seyogyanya harus membentuk ini Pak, panitia peneliti pelaksanaan kontrak? Terus Pak yang ingin saya tanyakan lagi Pak terkait yang ini tadi Pak, pengunduran penyedia Pak terkait penunjukan pemenang cadangan Pak. Gimana? Terkait penunjukan pemenang cadangan Pak, pertanyaan nomor 2. Oke. Tadi kan sempat Bapak singgung bahwa disampaikan untuk penunjukan pemenang cadangan itu dilakukan oleh Pokja pemilihan. Izin Pak, ini kemarin bagaimana kalau kasusnya itu Pak, ketika ada penyedia sudah diundang untuk menandatangani SPPBJ, akan tetapi penyedia tidak mengindahkan Pak surat SPPJ dari PPK. Sudah disurati Pak, dihubungi by email, disurati ke kantor, dihubungi via WA, tapi tidak ada tanggapan dari penyedia Pak. Selanjutnya PPK mengambil tindakan karena mengingat waktu, dia menghubungi Pokja Pak untuk dilakukan penunjukan pemenang cadangan. Tapi saat itu posisinya proses pemilihan sudah selesai Pak. Tahapannya kami sudah mengeluarkan LHP Pak, laporan hasil pemilihan. Kan tetapi kasusnya tadi penyedia tidak mengindahkan undangan dari penyedia. Menunjukkan Pak di isi terlem Pak, terlem LKPP nomor 12 tahun 2021 itu Pak, dijelaskan tidak disebut secara eksplisit di dalam poin 732 itu untuk pengunduran diri calon penyedia itu Pak. Selanjutnya penunjukan penyedia dilakukan kepada peserta dengan peringkat di bawahnya jika ada. Ini maksudnya Pak, apakah dilakukan oleh Pokmil, dan jika dilakukan oleh Pokmil, apakah ketika PPK bersurat kepada Pokmil selanjutnya langsung dilakukan penunjukan pemenang cadangan atau bagaimana Pak prosedurnya? Mohon penjelasannya Pak. Oke, Pak Alim. Oke, Pak Alim. Yang nomor 2 dulu Pak Alim ya. Oh iya Pak. Soalnya yang nomor 2 Bapak soalnya ada A dan B itu menurut saya. Kalau Bapak belum kontrak, kan berita hasil lelang dikasih berita hasil apa namanya? Hasil pemilihan.
hasil pemilihannya dikasih dari Pokja kepada PPK. PPK. Ya. Di sana ada calon 1, 2, dan 3. Jelas Iya, nggak? Pak. Iya, Pak. Kalau PPK setuju dengan hasil itu, dia tunjuk nomor 1. Sepakat kan? Iya, Pak, betul. Kalau sewaktu dia tunjuk, dia mau terbitkan SPBJ, ternyata yang bersangkutan dicari-cari nggak ada nih, dikonfirmasi nggak ada, kan itu kan harus ada bukti dong, pengiriman disampaikan melalui emailnya, melalui semua disampaikan, tidak ada. Iya, Pak. Termasuk kan ada kontak person tuh, nggak ada. Nah, akhirnya diputuskan ke nomor 2 nih. Langsung aja, kenapa mesti ke Pokmil lagi? Nggak perlu, orang Pokmil udah nyerahkan berita acara. Oh, baik, Pak. Iya, Pak. Ya buat Kemarin, apa? Orang kan sudah dikasih 3-nya. Ya kan? baik, Kan Pak, berarti Pokmil bilang ini 1, 2, dan 3 sudah sah nih. Dan menurut PPK sah nggak 1, 2, dan 3? Cocok nggak dia? Kalau cocok, dia tinggal tujuh nomor 2, nggak perlu ke Pokmil. Nah, beda dengan yang pertama Bapak tanya. Yang Bapak pertanyaan pertama, kalau putus kontrak, ada sisa pekerjaan. Dan itu kan, sisa pekerjaan itu boleh nggak dikasih ke pemenang kedua? Boleh. Nah, waktu kita mau cari pemenang kedua, kenapa harus pakai Pokmil? Kenapa pemenang kedua? Administrasi dan teknis pemenang kedua itu sudah lulus nggak? Sudah dong, ya kan? Ya. Tapi harganya kan belum dong. Harganya Belum itu bukan negosiasi. langsung otomatis pakai harga pemenang pertama, enggak dong. Harga yang mau dinegosiasikan itu harga pada saat terjadi kita minta pemenang kedua itu untuk bekerja, harganya masih berlaku enggak harga sekarang? Ya dibikin HPS-nya lagi dong harusnya. Kan gitu kan, disesuaikan lagi. Kalau pekerjaannya multi-years 3 tahun, masa harga yang lama dipakai? Gitu loh. Makanya karena perlu negosiasi, diundanglah Pokmil. Jelas nggak? Ya kan? Perlu Pokmil untuk negosiasi harga. Jelas, Pak Alim? Jelas, Pak. Jelas ya? Yang nomor 1. Yang nomor pertama tadi apa tadi? Tentang Mengenai ini, Pak. P3K. Iya, Pak. Nah, pertanyaannya, yang mengangkat P3K siapa? PA dong. Benar nggak? Benar, Pak. PA mengangkat P3K untuk pekerjaan-pekerjaan yang potensi tadi Pak, di lapangan itu akan besar perubahan volume dan justifikasi teknis. Kan gitu. Kalau hanya perlu volume saja berubah, nggak perlulah P3K. Jelas nggak? Ya, kalau hanya perubahan volume gitu ya. Tapi kalau akibatnya perlu justifikasi teknis, harusnya dibentuklah P3K. Ya, ya isinya siapa? Pertanyaannya. Biasanya itu atasan dari PPK yang lebih tinggi, minimum samalah levelnya. Waktu saya masih di Dinas PU dulu, kalau PPK-nya eselon 4 gitu kan, atau eselon 3 biasanya ketuanya saya eselon 3. Gitu kan waktu masih zaman dulu lah ya, seperti itu. Bisa seperti itu ya. Yang minimum setara lah, jangan lebih rendah daripada PPK-nya. Karena yang mau diperiksa adalah jangan sampai PPK-nya mengendalikan P3K. Jelas nggak? Oh, iya, Jelas baik, Pak Pak. Alim? Jelas, Pak. Berarti, Pak, untuk P3K ini tadi, Pak, ini harus di lingkup OPD-nya ya, Pak. Tidak bisa mengambil dari OPD lain, Pak. Misalnya, Boleh Pak, boleh dari luar. Pertanyaannya, kalau misalnya PPK-nya orang kesehatan, berarti dong P3K-nya boleh dong dari PU. Ya. Tapi kalau dari PU kan orangnya udah banyak yang bisa, jadi ngapain kan itu kan? Oh, Pak. Tapi syaratnya itu, Pak, harus setara ya, Pak. Atau Ya tidak? kalau boleh setara ya. Jangan sampai dikendalikan lah. Tapi kalau nggak ada lagi nggak apa-apa sih. Oh, iya. Oke? Pak, makasih, Pak, atas pencerahannya. Ada Ya, orang PU sama-sama, di Pak sana, Alim. istrinya notaris kan Pak Alim? Ya, ada, Pak. Inalis Ritonga. Oh iya, Pak, betul. Iya. Hafal nih Pak, Pak Sultan ini. Iya. Itu saudara saya itu. Oh, baik, Pak. Nanti kami Ya, tunggu. oke. Silakan Pak Satrio lagi. Baik, cukup ya Pak Alim? Iya, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini kita Ini lanjut waktunya ke kalau pengendalian chat. kontrak nih nggak cukup nih waktunya kalau kayak gini nih. Iya Pak, ini udah diingetin sama Pak Muji ini sampai jam 3:30 gitu katanya. Ini tinggal 7 Iya. menit lagi nih Pak. Masih Kak, banyak nih Pak. gini aja. Oh. Saya nggak keberatan. Catat aja nomor HP saya. Ya itu ada yang minta itu Kalau Pak, mau di tanya, paling bawah ya. itu Pak.
Oh, berapa Pak? Ya, ini ada nih di layar depan ya. Ya, Layar paling depan ya. ya. Seingat saya layar paling depan nih. Coba saya lihat dulu. Ah, udah saya matikan lagi, Udah salah. udah ini Pak. Habis. Oke, di layar adalah ya, Ya. Mas Mujib. Kalau nggak dicatat aja Pak, nanti biar saya tulis di kolom chat Pak. Berapa Oke, Pak? 0813 Ya, 9632 ya, 8100. ya. Oke Pak. 0813 9632 9632 8100. 8100. Iya Pak. Ya, Oke Pak. Ini kita lanjut dulu Pak sebelum di closing ya Pak ya. ya oke. Nah, ini sebenarnya udah pernah ditanyakan ini Pak di kesempatan yang udah lama ini Pak, tentang Ya, pekerjaan e-konstruksi Pak. Jadi konstruksi melalui e-katalog itu untuk melakukan bisa nggak dilakukan addendum, kemudian melakukan addendum melalui SPSE-nya sendiri gimana gitu Pak? saya sebenarnya kurang sependapat dengan sampai sekarang nih konstruksi Ekon, melalui katalog nih saya belum ya, belum belum ngeh nih. ya, Sebenarnya kan ini kan kalau menurut pendapat saya nih, ya, konstruksi itu melalui katalog itu hanya proses pemilihannya yang shortcut. Di shortcut nih, ya, memproses pemilihannya. Tapi pelaksanaan kontraknya tetap harus sama dengan pekerjaan biasa. ya. Tetap harus bisa adendum gitu loh. Mm-mm. Sehingga nanti harus ada kontraknya. Nah, Ya, mekanisme adendum kontraknya ini kalau menurut saya harus diatur. Mau elektronik sih silakan saja gitu. Tapi tetap harus bisa gitu loh. Saya ya, masih melihat tanda kutip nih. Jangan sampai e-konstruksi itu seolah-olah penunjukan langsung yang dilegalkan melalui katalog. ya, Nah, saya nggak mau itu sebenarnya gitu loh. Ini yang sudah banyak suara-suara di luar gitu loh. ya Pak. Ya, kita cobalah mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu gitu loh. Ya, Saya khawatirnya jangan sampai hanya satu dua orang atau lebih dari dua, tapi hanya pro forma yang ditunjuk hanya itu saja gitu loh. ya, Nah, dan di katalog itu harusnya pekerjaan-pekerjaan yang prototipe, ya. puskesmas, Yang yang lebih pas ya tertentu Pak yang ya. memang sama semua bangunan atasnya, itu boleh dilakukan. Tapi bangunan bawahnya harus menyesuaikan. Jadi ada prototipe bangunan puskesmas dengan pondasi langsung. Ada bangunan puskesmas dengan tipe yang sama dengan pondasi sumuran, dengan pondasi tiang pancang rendah gitu-gitu loh, tergantung daerahnya. Jadi Ya, semuanya tidak bisa disamakan puskesmas tipe sekian nggak bisa. Dan nanti kalau ada ya, perubahan kontrak, kalau perubahan kontraknya itu mendasar, berarti apakah barang jasa itu cocok masuk katalog? Konstruksinya bisa masuk katalog, bener nggak gitu loh. Gitu Mas Satrio. Jadi ya. masih panjang lah kalau menurut saya. Iya, Mungkin teman-teman juga mencoba-coba lah itu ya. Karena iya kalau Pak. sudah ada temuan-temuan nanti kasihan teman-teman yang melakukan itu gitu loh. Uji cobanya harus clear tuh. Ya. Baik Pak, terima kasih. Lanjut ya Pak ya. Ya, ya. Oke, ini dari Pak Bintang ini. Terkait dengan hierarki kontrak tadi Pak, mana yang lebih dulu antara surat pesanan atau surat perjanjian ini terkait dengan pekerjaan konstruksi melalui ya katalog Pak. Klausul mengenai harga timpang apakah tetap perlu ada di SSUK, sedangkan dalam e-purchasing itu kan nggak ada HPS gitu. Pertanyaannya, kalau ini kembali lagi nih, kalau Ya, melalui katalog itu ada nggak surat perjanjian? nggak ada Pak. Iya Ini kan? Ya mungkin pertanyaannya yang di ini artinya Pak. berarti nggak ada dong. Kan surat Eh, perjanjian itu diganti dengan surat pesanan kan gitu kan? ya, ya. Cuman di Gitu dalam loh. ini Pak, ini mungkin yang beliau ini karena membaca di peraturan LKPP 12/2001 itu Pak untuk terkait apa surat pesanan apabila memerlukan klausul SSUK SSKK dapat ditindaklanjuti dengan surat perjanjian gitu Pak. Oke.
Kalau Ya. kita pakai surat perjanjian, pertanyaannya, surat pesanannya masih ada nggak? Kalau Lo kan di kalau ditindaklanjuti dengan surat pesanan, harusnya berarti enggak, surat pesanannya itu kan harus enggak pilih ada. salah satu Iya, dong. iya, Iya dong, kan itu kan iya, artinya iya, klausulnya kalau yang biasa SPK diubah menjadi surat perjanjian. Kalau mau memang perlu SSU SKK berarti surat pesanan diubah menjadi surat perjanjian. Jelas nggak? iya. Hanya itu aja gitu loh. Oke. Kan sebenarnya surat pesanan itu kan sebenarnya SPK untuk yang elektronik. Mm-mm. Kan itu sebenarnya Ya, gitu. ya. Jadi jangan Terus jangan dibikin harus ada surat pesanan di dalam daftar daftar dokumen gitu loh. Kalau ya, sudah pakai surat perjanjian gitu loh. ya, Nah, cuman persoalannya mungkin dia begini, di pesanannya ada, dia udah bikin surat pesanan tuh kan kontrak ya, belakangan tuh. ya. Nah, sesudah surat pesanan muncul, ada surat perjanjian. Nah, beda antara surat perjanjian dengan surat pesanan. Nah, pertanyaannya mana yang dibikin duluan? Terus mana yang mengikat PPK dan penyedia? Itu harus disepakati dong. Kan kita mau bikin kontrak. Dari awal Ya, sudah ada belum surat perjanjiannya? Waktu kita mau pesan konstruksi ini sudah ada surat perjanjiannya belum? belum. Kan belum ada. Iya, Surat perjanjian akan dibentuk belakangan. Offline atau online? online, Pak. Kalau kalau Online. Nah, ya, kalau online misalnya, pertanyaannya, sudah pernah ada nggak dibaca oleh penyedia itu surat perjanjiannya? belum, Pak. Belum. Belum. Iya. Berarti kan harus sepakat Of- bersama menyusunnya dong. iya, Iya. Jadi di dalam tata cara menyusun rancangan kontrak bersama sepakat pada waktu dokumen hierarki kontrak itu sepakat. Yang mana mau duluan? Gitu loh. Kan surat perjanjian itu ada pokok perjanjiannya. Pokok perjanjian kan inti daripada semuanya. Kan gitu kan? Nah, inti itu semuanya harusnya tidak berubah dari SPK. Tapi kalaupun ada masalah, biasanya yang dipegang adalah pokok perjanjiannya, ya, pokok perjanjian. Asal sepakat nih, asal sepakat dengan para pihaknya. Saya sih nggak keberatan kalau dibilang, oh Pak yang mengikat kan surat pesanan, ya udah surat pesanan dibikin gitu duluan gitu loh. Boleh, boleh aja sih, terserah aja. Pokoknya itu asal para pihak tahu konsekuensinya gitu loh. Yang dipegang adalah yang mana. iya. Kan bahasa klausulnya kalau seingat saya nih, udah lupa-lupa juga nih Mas Muji nih. Waktu saya nulisnya dulu kan dokumen berikut merupakan satu kesatuan. Apabila terjadi perbedaan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, maka dokumen yang dipegang adalah dokumen yang hierarkinya lebih tinggi. Nah, hierarki itu kita yang tentukan. Antara kontrak lamsam dengan harga satuan aja bisa beda. Walaupun pekerjaannya sama. Ya, Iya, Pak. daftar kuantitas dan gambar itu bisa dibolak-balik tuh. Yang mana duluan gitu loh. Waktu nyusunnya ya gitu. Mungkin begitu kalau menurut saya ya, tergantung. Saya Ya, belum pernah lihat dokumen elektroniknya sebenarnya. Soalnya saya udah belum care lah karena saya masih belum ngeh, masih belum cocok di hati saya itu pekerjaan konstruksi masuk pekerjaan ya, bukan material konstruksi, bukan ya. bahan konstruksi, tapi pekerjaan konstruksi. Karena dari dulu saya minta bagaimana aturan mainnya gitu loh. Nah, mungkin saya nggak tahu kalau sekarang sudah keluar saya nggak tahu ya. Ya. Baik, Pak. Apalagi. Ini satu lagi lah, Pak ya. Karena Ya, waktunya udah lewat ini. Terkait dengan apa-apa. pelaksanaan pekerjaan konstruksi melalui ada yang di dalam pelaksanaan itu ada hari libur nasional atau katakanlah cuti Idul Fitri gitu, Pak. Nah, kemudian si penyedia ini pelaksana kontraktor ini nggak bisa kerja melaksanakan pekerjaan. Apakah Oke. itu bisa dijadikan sebagai alasan minta kompensasi, Pak? Nggak boleh. Contoh, ini yang salah itu kita, PPK, waktu nyusun jadwal. Kan tadi saya bilang, paling gampangnya gini nah, kalau kita nimbun 10 meter kubik itu satu hari,
Ya, saya mau nimbun 1.000 meter kubik. Berapa hari? 100 hari dong. Sepakat nggak? Ya. Waktu saya plot 100 hari itu di kalender, ternyata 100 hari itu ada hari liburnya 20, termasuk Idul Fitri. Jelas? Terus saya tanya Ya. BMKG saya tanya dong, di dalam 3 bulan yang saya mau plot itu, ada hari hujan yang tidak bisa orang kerja, katakanlah 20 hari. Berarti 40 hari harus saya tambah. Saya bikinlah waktu pelaksananya 150 hari. Hari ideal dia kerja itu 100, tapi saya kasih 150. Berarti saya sudah memperhitungkan Idul Fitri, saya sudah memperhitungkan hari libur, saya sudah memperhitungkan hari hujan, saya Hujan. sudah menambah 10 hari lagi. Jelas nggak? Jadi dia Ya, nggak ya. boleh, dia yang lambat berarti. Jelas nggak? Ya, ya. Karena saya sudah kasih 50 hari grace periodnya. Hari-hari dia bebas gitu loh. Ya. Gitu loh Mas. Jadi Ya. nggak boleh kita bikin hanya 100 hari, berarti tiap hari kritis. Kalau tiap hari kritis dia di plot di Idul Fitri, maka dia berhak menambah, dia bisa menuntut gitu loh. Ya. Jelas nggak? Ya, ya. Terus Gitu. kalau ini Pak, kalau untuk pengadaan barang, nah udah Ya, tanda tangan kontrak pada saat masa pemesanan lah ya, kalau di jadwalnya ya. itu ya, ada informasi barangnya discontinue Pak. Itu one prestasi atau bukan Bukan Pak? prestasi dong. Pertanyaannya, banyak orang salah dalam melakukan survei barang termasuk survei oleh penyedia. Ini Mas Buji nih pernah diskusi sama saya nih. Survei itu kita bukan hanya nanya harga barangnya, tapi kita nanya juga harga diskonnya. Jangan pernah nanya kalau mau beli 10 barang, 10 item, 10 barang dalam satu item. Jangan pernah nanya harga satu berapa. Tapi tanya harga 10 berapa. Yang kita tanya harga satu baru kita kali 10. Salah. Kita tanya harga 10 berapa. Oh, kalau beli 10 diskon 20%. Harga diskon itulah kita masukkan. Jelas nggak? Nah, pada waktu kita surveinya ke siapa? Harus jelas juga. Surveilah ke tempat penyedia, nanti kalau menang dia akan cari barang ke situ. Kita survei ke tempat yang dia akan datangi. Jelas ya? Iya, iya. Nah, itu. Jadi pertanyaan tadi apa? Pertanyaannya kenapa, Mas? Jadi kalau kan udah tanda tangan kontrak nih kan, Iya, si penyedia ini kan ketika waktu kan nawar kan dia discontinue nih. pasti oh, Nah, discontinue. Nah itu apakah nah jadi one pertanyaannya lagi. prestasi si penyedia Pertanyaannya lagi. atau Waktu saya tanya barangnya ke toko, saya tanya, Pak, ada nggak barang ini? Bukan begitu cara nanya ke tokonya. Pak, saya mau beli barang ini 3 bulan lagi, Pak. 6 bulan lagi nanti masih ada nggak barang ini? Harganya berapa? Bukan sekarang. iya Baik penyedia atau PPK harus ngeceknya harganya ya. itu gitu loh. Iya. Jadi kalau discontinue, dia harus ganti. Gantinya harus kualitasnya minimum sama. Dan harganya tidak boleh lebih dari harga yang, artinya gini loh, jangan lebih rendah harganya daripada harga yang ditawarkan. Dia Iya. kasih harganya kualitasnya lebih bagus, speknya lebih bagus, tapi harga pasarannya lebih murah karena mereknya lebih murah. Nggak boleh, Pak. Itu temuan nanti. Oh berarti dilakukan addendum apa ya? Ya, adendum. Misalnya dia merek A, katakanlah supaya gampang nih, 1 PK merek A 5 juta. Dia tawarkan 1,5 PK merek B tapi harganya 4 juta. Ngakalin namanya itu. Jelas? Iya, iya. Gitu loh. Ketika udah Hati-hati. terjadi addendum, si penyedia nggak kena one prestasi ya Pak ya? Dia nggak kena prestasi, tapi kalau PPK-nya sembarang melakukan addendum, dia bisa kena. Iya. Iya dong. Dan Oke Pak. PPK itu punya 3 klausul. Ya walaupun debatable lah. Iya. Undang-Undang 31 itu kan menyatakan membuat suatu kebijakan yang salah yang mengakibatkan kerugian negara dan ada yang diuntungkan. Bahasa saya, ada yang diuntungkan itu berlebihan, tidak wajar untungnya gitu loh. Bahasa saya nih,
Tapi kan Ya, semuanya bisa di tanda kutip debatkan ya. diinterpretasikan masing-masing kan Ya, gitu. ya. Oke. Ya, oke, Pak Sultan. Oke, Ini oke, balik lagi karena alokasi waktu kita udah melewati. Ini oke, mungkin sip. dipersilahkan untuk memberikan closing statement, Pak Sultan. Oke. Bapak Ibu, bagi saya nih, apalagi teman-teman kalau bergerak di bidang konstruksi, manfaatkanlah PCM itu dengan benar, Pak. Ya. Jadi kalau PCM itu dilakukan hanya 1 jam untuk pekerjaan yang besar, itu ecek-ecek, Pak. Buang-buang waktu. Justru PCM itulah, pre-construction meeting, rapat persiapan pelaksanaan kontrak, itulah sebenarnya inti dari semua pelaksanaan itu. Kalau di sana Bapak sudah bisa debatable dengan penyedia, bisa menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi di lapangan, pekerjaan itu Bapak bisa tidur nyenyak, Pak. Tapi kalau dari awal Bapak sudah belum itu, Bapak bisa tahu, oh penyedia ini kayaknya nggak bener nih. Bapak bisa nggak tidur nyenyak selama pelaksanaan, sehingga Bapak selalu mengingat tiap hari untuk mengendalikan dia. Oleh karena itu, saya mohon teman-teman yang di PPK, manfaatkanlah rapat persiapan pelaksanaan kontrak itu dengan benar-benar. Cek di mana dia ngambil material, kalau dia itu nanti di mana kita cara ngujinya bagaimana, semuanya Pak, kita bicarakan seolah-olah kita sudah berhadapan dengan pekerjaan itu di depan mata kita. Sehingga kalau perlu 1 hari kita melakukan PCM, nggak apa-apa, sediakan waktu yang benar. Ya, kasih mereka formulir atau dibikin sama-sama. Oh ini loh formulir request for work-nya, oh ini loh request for approval-nya, ini loh permintaan ininya, ini bikin ininya seperti ini. Semuanya clear, Pak. Sampai kalau perlu Pak, bikin SOP-nya. Kalau saya minta hari ini untuk izin, berapa lama Bapak kasih waktu untuk melaksanakan? Approve gambarnya gitu loh. Kalau memang dia mau, clear Pak. Selesai, kita bisa cepat kita melaksanakan itu gitu loh. Jadi kalau PCM-nya dilaksanakan dengan benar, kita bisa tahu sebenarnya penyedia yang ditunjuk itu bonafit atau tidak, membuat kita tenang sampai akhir kontrak atau tidak. Mungkin itu aja Pak Satrio. Baik, terima kasih banyak Pak Sultan atas ilmu yang dibagikan ke kami, pengalamannya, dan juga masih nyempet-nyempetin waktu untuk berbagi pengalaman dengan kami. Terima kasih. Dan Iya nih, saya dakdikduk juga nih Mas Muji. Karena saya kemarin itu terhambat pulang ke Jakarta karena krisis Iran sama Israel. oh Saya iya, tadi malam Mas Muji baru pulang dari Turki Mas Muji. Oh, alhamdulillah. Hampir terhambat. Saya akhirnya terdampar di Bandara Doha itu hampir 24 jam. Terhambat, nggak bisa berangkat. Baru kemarin nyampe gitu loh. Kalau nggak, wah acara Mas Muji, saya lagi di pesawat nih, saya pikir. Untung nggak. Oke. Oke. baik, terima kasih Pak Sultan, dan saya Wahyu Broto Satriotomo atas nama moderator mohon maaf atas segala kekurangan dalam memoderasi acara pada siang hari ini. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Muji Santosa selaku pengelola acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.